Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Ardi Chana Farm. Alhamdulillah, semoga sahabat Albumin semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari penyakit-penyakit virus mematikan seperti virus corona dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi kemarin kan saya sudah upload mengenai video mengenai probiotik. Nah, ada yang tanya, Mas, sebetulnya probiotik itu bagusnya ditebar di kolam atau dibibiskan di pakan pelet. Jadi insya Allah melalui video ini akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya dan secara ilmiah, bukan main kira-kira. Jadi seperti ini teman-teman semuanya. Penjelasannya adalah probiotik yang dipakai itu apa dulu? Probiotik untuk dikompos atau untuk mengurai pembusukan di dalam dasar kolam, ataukah probiotik untuk memaksimalkan penyerapan protein? Jadi seperti itu yang harus digarisbawahi dahulu. Jadi ada beberapa merek-merek tertentu yang tidak saya sebutkan mereknya. Jadi itu memang khusus untuk dikompos, jadi untuk pengurai. Jadi itu adalah bakteri pengurai yang biasanya digunakan oleh orang-orang ya kolam bioflok ya. Itu di situ sebagian besar itu adalah menggunakan bakteri pengurai. Bakteri pengurai tersebut yang digunakan itu adalah Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrosospira dan lain sebagainya. Banyak sekali, saya tidak hafal kalau sudah banyak seperti itu. Kemudian itu yang bagus memang disebarkan di kolam ya teman-teman, karena memang fungsinya adalah untuk mengurai kotoran-kotoran ikan atau bahan organik lainnya yang ada di dasar kolam seperti sisa makanan plus bercampur dengan feses ikan. Jadi keduanya jika bergabung maka dia akan berubah menjadi NH3 atau 1 ion nitrogen plus 3 ion hidrogen. Ya, jadi seperti itu nanti berupa gas ya teman-teman, berupa gas. Jadi itu akan meracuni seluruh ekosistem di dalam air itu. Jadi makanya biar tidak meracuni maka dia harus diurai ya, harus diurai. NH3-nya itu harus diurai oleh bakteri pengurai, yakni Nitrosomonas, Nitrobacter dan juga Nitrosospira. Jadi tidak lengkap 3 itu pun tidak masalah, yang penting ada beberapa dari yang saya sebutkan itu tadi. Jadi memang bakteri-bakteri yang ditebar di kolam yang saya maksud tadi untuk bakteri pengurai itu memang kan sifatnya adalah sifatnya adalah anaerob ya, aerob. Kalau yang bakteri-bakteri yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk membibis pakan pelet itu biasanya kan menggunakan merek tertentu ya, EM berapa itu nggak saya sebutkan. Jadi itu biasanya memang bakterinya anaerob, bakterinya anaerob. Jadi makanya kenapa harus difermentasikan dahulu dengan kondisi tertutup atau non oksigen. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Jadi kalau untuk kolam, air kolam itu memang kita pilih bakteri-bakteri yang jenisnya adalah mengurai ya, jenisnya adalah mengurai. Kemudian yang untuk dipipiskan di pakan pelet itu adalah jenisnya adalah untuk memaksimalkan penyerapan protein di dalam usus ikan. Jadi penyerapan protein di pakannya itu bisa maksimal teman-teman. Kalau sudah bisa maksimal, apa yang terjadi pada ikan kita yakni cepat besar. Kalau sudah cepat besar artinya kita hemat pakan. Kalau sudah hemat pakan otomatis kita juga untung. Kita juga mengalami keuntungan yang sangat besar sekali dikarenakan adanya
penghematan pakan tersebut ya, karena penggunaan probiotik itu tadi. Makanya kalau ada yang bilang nggak usah pakai probiotik dan lain sebagainya, itu juga hak masing-masing orang, tetapi secara ilmiah itu sangat penting sekali. Bagi saya itu sangat penting. Jadi semua petani pembesaran ikan gabus saya anjurkan menggunakan ilmu teknologi terkini ya, bukan tidak menggunakan ilmu teknologi. Jadi iptek sekarang sudah berkembang, jangan sampai kita ketinggalan. Jadi dari hal perikanan, dari aspek perikanan itu kita sudah banyak sekali berkembang. Banyak juga yang menggunakan seperti probiotik rabal ya. Probiotik rabal itu bakteri asam laktat yang ditemukan oleh Prof. Ibnu Sahidir kalau nggak salah, dari Aceh beliaunya. Jadi itu juga bisa digunakan sebagai referensi atau ilmu pengetahuan teknologi dalam hal perikanan. Kita jangan sampai ketinggalan teman-teman. Kita jangan menutup diri. Kita jangan sampai menutup diri. Banyak sekali perkembangan di dunia perikanan, kemudian kita udah nggak usah pakai probiotik, udah ya, itu hak masing-masing orang. Tetapi kalau saya lebih memilih lebih cerdas daripada tidak sama sekali menggunakan ilmu teknologi tersebut, karena kita semakin lama semakin berkembang, sama dengan aspek-aspek yang lain juga. Jadi semakin lama semakin hari kita berkembang, jangan sampai kita tertinggal ya. Jadi seperti itu. Jadi memang jawaban saya adalah tergantung dari mana dulu bakteri yang digunakan. Kalau bakteri yang digunakan itu adalah EM itu tadi, kemudian digunakan untuk ditebar di air, maka sebetulnya itu ya bisa-bisa aja, tapi kurang tepat ya. Jadi ibarat kata itu fungsinya dia bisa tapi bukan expertnya, dia bisa tapi bukan ahlinya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang menggunakan bakteri EM itu tadi, maka sebaiknya dibibis di pakan yang sudah saya videokan, dan juga insya Allah akan segera upload juga. Insya Allah kita tunggu saja uploadannya. Jadi intinya kita di sini adalah sama-sama belajar. Saya hanya memberikan informasi, dan saya pun juga begitu. Saya pun juga belajar secara teoritis maupun secara praktisi. Jadi sama-sama kita aplikasikan secara keseluruhan. Kita tahu ilmunya, kemudian kita praktekkan. Kita tahu ilmunya, kita praktekkan, kita bagikan. Seperti itu, simpel sekali sebetulnya teman-teman. Jadi tidak ada yang kita tutupin, tidak ada sama sekali yang saya tutupin. Insya Allah jika ingin info lebih lanjut, teman-teman semuanya bisa WA ke nomor WA saya, ada di deskripsi ya teman-teman. Jadi jawaban saya insya Allah sudah sangat jelas sekali, sudah sangat mewakili sekali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam albumin.